Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Andi Malarangang dalam bincang-bincang tentang politik dan negara bersama asisten saya. Nah, sebelumnya kita sempat bicara tentang songkok sebagai identitas budaya Indonesia, identitas kebangsaan, tapi juga sekaligus menjadi busana resmi negara, busana resmi kenegaraan. Nah, kali ini saya juga ingin berbicara tentang sarung. Apakah sarung juga adalah busana resmi kenegaraan? Nah, sarung kita sepakat adalah identitas nasional kita. Orang Indonesia pakai sarung. Sarung memang diciptakan untuk negeri tropis. Jadi kalau gerah, kalau bahasa Jawanya sumuk, tinggal dibuka sedikit, digoyang-goyang, ventilasinya luas, lalu kemudian dipakai lagi. Nah, hampir setiap budaya kita punya sarung. Sangat beragam. Jadi kan di sini kita lihat ada beberapa ya yang ada di koleksi istri saya ini. Ada sarung sutra dari Sulawesi, dari Makassar, kampung saya. Ada juga sarung batik, ada sarung pelekat biasa. Ini yang dari Samarinda. Samarinda ada dari pelekat biasa dan macam-macam lah. Jadi pada dasarnya sarung itu adalah ini kain panjang. Kain panjang yang kemudian kalau kain panjang ini di Jawa kain panjang biasa kemudian dipakai untuk jadi apa ya? Jarit. Jarit ya. Kalau sarung itu dua ujung ini kemudian dijahit, dia menjadi boleh dikatakan menjadi sarung pada dasarnya. Jadi kain panjang kalau dua ujungnya dijahit, dia menjadi sarung yang bisa kita gunakan. Dan hampir setiap budaya sarung. Memang sarung ada juga identitas keislamannya, terutama di kalangan komunitas-komunitas Muslim, terutama NU yang biasanya seperti nggak sah kalau sholat tidak pakai sarung. Di kampung saya juga begitu, sama saja. Ngajar harus pakai sarung, pergi sholat di masjid harus pakai sarung. Kalau pakai celana panjang kurang afdol ya, Pak? Dianggap kurang afdol dan memang ada apakah celana sempat menganggap bahwa ada beberapa komunitas menganggap celana panjang tidak sah kalau pakai sholat, walaupun sekarang biasanya sudah yang dianggap bahwa pakai celana panjang yang penting aurat tertutup, sehingga pakai celana panjang boleh pakai sarung. Nah, tetapi sarung bukan hanya dilakukan oleh orang-orang Muslim. Di daerah-daerah NTT, di daerah Maluku, Toraja, di daerah-daerah yang di daerah Sumatera yang masyarakatnya mayoritas non-Muslim juga menggunakan sarung. Karena itu adalah, boleh dikata sarung adalah budaya nasional kita. Tapi apakah sarung sudah sama dengan songkok ini? Yang juga sudah dianggap sebagai identitas atau busana kenegaraan Indonesia. Busana resmi kenegaraan Indonesia. Tampaknya belum. Karena memang untuk acara-acara kenegaraan yang ada hubungannya dengan keislaman, biasanya kalau misalnya Presiden-Presiden Republik Indonesia, mulai dari Bung Karno, Pak Harto, Pak Habibie, Gus Dur, Pak SBY, Ibu Megawati tentu saja busananya berbeda, tetapi Pak SBY, Pak Jokowi kalau misalnya sholat Idul Fitri di Istiqlal misalnya pasti pakai sarung. Acara-acara kenegaraan di Istana Merdeka, Istana Negara dalam hal ada Maulid Nabi atau Nuzul Quran mesti biasanya menggunakan sarung. Jadi sarung masuk istana sudah biasa, apalagi zaman Presiden Gus Dur. Zaman Presiden Gus Dur di istana boleh dikata sarung mendominasi. Kiai-kiai juga kalau datang ke istana juga pakai sarung, tidak ada masalah. Sampai sekarang sarung di dalam berbagai macam kegiatan kenegaraan di istana maupun juga di daerah-daerah itu sarung sesuatu yang lazim dipakai. Tetapi sarung tampaknya lebih pada urusan
busana sehari-hari, terutama kalau kita di rumah. Saya di rumah mau pakai untuk tidur, paling senang pakai sarung. Bebas. Kalau lagi berkebun-kebun juga banyak yang sering kadang-kadang pakai sarung atau dalam situasi yang rileks pakai sarung. Sarung belumlah diangkat menjadi busana resmi nasional. Paling tidak prakteknya semacam itu. Beda dengan misalnya kalau di Myanmar, ya, karena sarung bukan hanya di Indonesia, sarung juga ada di negara-negara sekitar Asia Tenggara ini yang iklimnya tropis menggunakan sarung, bahkan sampai di India pun masih menggunakan sarung, sebagian dari komunitas India. Nah, Myanmar sarung adalah busana nasional. Jadi kalau Anda lihat orang Myanmar dalam berbagai acara kenegaraan pakai sarung. Teman saya mahasiswa Myanmar, acara-acara resmi pasti pakai sarung. Duta besar mereka juga ke luar negeri pakai sarung. Itu dia Myanmar. Kalau di Malaysia, sarung juga menjadi busana nasional, busana kenegaraan. Tapi sarungnya biasanya dilipat pendek semacam ini, karena bagian dari busana Melayu. Jadi dia pakai celana panjang, lalu kemudian sarung ada di pendek, begitu seperti model Melayu, dan digunakan dalam acara kenegaraan. Bukannya di Afrika orang juga pakai sarung? Oh, di Afrika juga ada pakai sarung. Di negara-negara tropis India sampai di Afrika juga pakai sarung. Makanya kalau tidak salah kita ekspor sarung ke India, ke Afrika. Kita ekspor sarung ke India, ke Afrika untuk ya karena mereka juga menggemari, karena paling cocok untuk negara tropis. Bahkan ketika kakek dan nenek saya pergi haji, modalnya sarung sutra. Jadi sarung sutra dibawa ke tanah suci untuk kemudian di sana dijual kepada masyarakat Arab di sana, lalu kemudian dengan itu bekal untuk naik haji terjamin. Nah, ada satu cerita menarik. Ini diceritakan langsung oleh Pak Alwi Shihab. Pak Alwi Shihab ini dulu adalah Menteri Luar Negeri pada zaman Presiden Gus Dur. Jadi suatu ketika Pak Alwi Shihab sebagai Menteri Luar Negeri mendampingi Gus Dur berkunjung kenegaraan ke Arab Saudi, dan dalam proses kunjungan kenegaraan itu sekaligus juga melakukan ibadah umroh. Nah, tentu saja sebagai tamu negara, beliau, Gus Dur, dan juga Menteri Luar Negeri Pak Alwi Shihab ditempatkan di Istana Raja di samping Masjidil Haram. Jadi kalau Anda ke Masjidil Haram, di samping Masjidil Haram itu ada Istana Raja, di mana tamu-tamu kenegaraan raja menginap di situ. Dan itu tentu saja dijaga ketat oleh askar, ya, petugas-petugas kepolisian atau ketentaraan di Arab Saudi. Nah, suatu ketika ini cerita dari Pak Alwi Shihab sendiri. Dia setelah sholat subuh di Masjidil Haram, lalu keluar dari istana kan, lalu kemudian jalan-jalan. Mungkin waktu itu ada pasar seng, mungkin ada macam-macam, sehingga berjalan-jalan. Dan beliau menggunakan baju gamis, jadi baju Arab, pakai peci Arab itu, lalu kemudian dan beliau akan tentu saja fasih berbahasa Arab. Jadi memang mungkin menyenangkan bagi beliau berjalan-jalan. Persoalannya adalah ketika mau pulang ke Istana Raja itu. Nah, ketika pulang di Istana Raja, Pak Alwi Shihab memang keturunan Arab, wajahnya keturunan Arab, pakai baju Arab, peci Arab, lalu bisa berbahasa Arab. Sehingga ngomong kepada askar mau masuk kembali ke istana karena dia adalah Menteri Luar Negeri Indonesia. Oleh askar diusir, Pak Alwi Shihab diusir. Ruh, pergi. Kamu ini menipu kau ini. Karena Pak dianggap Pak Alwi Shihab waktu itu adalah orang Arab yang berpura-pura menjadi Menteri Luar Negeri Indonesia, sehingga diusir mau masuk istana raja. Ruh, pergi kau pura-pura ini mau jadi Menteri Luar, bagaimana kau ini mengaku-ngaku sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia. Dan untung saat itu ada Pas Pampres Indonesia yang juga ada berjaga di situ, menyampaikan kepada askar yang menjaga bahwa betul itu Menteri Luar Negeri Indonesia. Lalu the moral of the story, kata Pak Alwi Shihab adalah, lain kali saya nggak mau lagi pakai baju
baju gamis, pakai Arab, berbahasa Arab di Arab Saudi. Mukanya Saya Arab. mesti pakai sarung, lalu pakai songkok, lalu paling tidak berbahasa Inggris. Karena dengan memakai sarung dan songkok, dia identitas nasionalnya bisa lebih kelihatan ketimbang kalau dia pakai baju gamis. Itu kata Pak Alwi Shihab, cerita Pak Alwi Shihab yang lucu. Nah, intinya adalah bahwa memang bahkan di Arab Saudi sendiri, sarung, songkok itu paling kelihatan sebagai jemaah Indonesia, identitas nasional Indonesia. Nah, walaupun sarung belumlah menjadi busana resmi kenegaraan, tetapi bagi saya sarung sebagai identitas nasional, budaya nasional tetap harus kita pertahankan, dan dalam berbagai kegiatan kenegaraan di istana negara misalnya, ataupun di berbagai tingkatan pemerintahan, sarung juga bukan sesuatu yang tabu untuk kita gunakan. Sarung juga bisa dipakai untuk acara kondangan-kondangan dengan sangat indahnya. Ini sarung songket, sarung sudah tidak polos-polos lagi, sarung sudah tidak sederhana lagi, sarung Cantik bisa lah. cantik dimodifikasi. Oke, demikian, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Mari sarungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.